Jadi yang dibubarkan itu bukan pedagangnya, yang dibubarkan itu kerumunannya. Nah, ini yang harus Saya bertanggung jawab, kita boleh makan di warung, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Kalau di tempat industri semua lahan sawahnya hilang, tambaknya hancur. Lah kita mau gimana mau jadi karyawan? Dikiranya itu Kendal ketika market industri itu semuanya mau dibikin pabrik semua. Ternyata kan pemerintah itu bisa melihat tuh, ini untuk lokalisasi industri di sini. Memang perlu masyarakat, perlu disampaikan kepada masyarakat, kadang-kadang investor itu ada juga investor dari Tiongkok, dari Cina itu mencari untuk pabrik sepatu Nike, kan itu kan. Setelah itu dia dapat di daerah Cipiring, padahal tanahnya sudah dapat 400 hektar. Datang ke saya, Pak, ini gimana Pak, bantu untuk ke dinas perizinan. Di mana tanahnya? Karena itu melalui masyarakat yang tidak tahu, saya tidak menghalang-halangi, mohon maaf, saya bilang gitu. Kalau tak undangkan dinas perizinan dan dengan puas ya, kalau tak sampaikan jangan nggak puas. Mungkin tidak bisa, kalau lebih baik kita carikan di kawasan. Oh iya. Tapi rupanya mereka itu maunya di situ, karena dia sudah dapat di Brebes. Di Pekalongan dia tidak mau, di Batang tidak mau, di Kendal dia mau, tapi di daerah Cipiring. Apalagi Cipiring bukan kawasan industri, jadi ya nggak bisa. Ini kita tunggu, katanya dia mau masuk di daerah Kaliwungu, tapi sampai hari ini dia belum. Kalau mau Mungkin dia di fokus Cipiring kan Brebes nanti yang menyalahi RT RW juga itu Pak. ya, tentunya melalui Dan RT. terutamanya kan merusak sistem lingkungan yang Apalagi itu dibangun. sawah produktif, Iya, betul. jelas tidak bisa. Berkaitan dengan petani kita. Dulu Kendal itu terkenal dengan tembakaunya. Nggih. Oh iya. Nah, akhir-akhir ini kan petani tembakau. seolah-olah petani tembakau itu kapok ini. Ketika mereka menanam dengan biaya produksi pertanian tembakau itu yang sangat tinggi, dan pada akhirnya ketika panen terus Harganya dijual, harganya anjlok. Betul. Kira-kira itu bagaimana? Ada solusi. Ya memang kita, pemerintah harus lebih peduli ya dengan para petani. Ya. Iya. Kalau konsep saya sebetulnya, program saya itu ada bantuan pasca panen. Oh. Bantuan pasca panen itu bukan berarti setelah panen malah kita kasih duit, tidak. Hasil daripada panen itu harus kita bisa tampung. Kita beli dengan harga standar. Kalau itu beras mungkin kita taruhkan di BUMDes, di lumbung-lumbung di desa-desa itu. Kalau cengkeh juga mungkin kita full ya, melalui Perusda dan lain sebagainya, karena kita salah satu bansos yang hari ini insya Allah besok katanya informasi Menteri Dalam Negeri datang ke kita mendadak, karena masih banyak penyimpangan di Indonesia ini tentang bansos ya, yang kerugiannya bukan miliar tapi udah triliun, termasuk di Jawa Tengah ini. Nah, sehingga perlu mungkin ada pemahaman, ada sosialisasi dari kementerian, pola tata kelola bantuan untuk masyarakat secara langsung. Nah, hal-hal inilah kita akan memaksimalkan. Insya Allah saya ingin nanti akan berkeliling. Kita ini masih kendala karena COVID aja. Kalau tidak masalah COVID, saya akan berkeliling di Kabupaten Kendal. Dimanapun saya akan datang, dan saya akan ketemu dengan para petani, mau petani di tembakau, petani padi dan lain sebagainya, karena kebetulan memang di dinas pertanian, dinas sosial itu di bawah pengelolaan saya. Nah, jadi saya akan all out di situ. Insya Allah ke depan minimal bisa mengurangi para petani-petani kita yang kalau panen itu justru tidak merugi, kan gitu kan. Nah, ini gambarannya seperti itu. Terus ada lagi Pak,
Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah sangat baik hati. Iya. Di balai desa ngasih macam-macam fasilitas, alat untuk nanam, terus apa itu traktor yang buat manen itu segala macam. Dan itu entah kenapa atau mungkin tidak diiringi juga dengan apa ya, pelatihan peningkatan SDM yang nantinya akan mengerjakan itu, akhirnya banyak yang mangkrak di balai desa itu. Termasuk alat tanam di desa saya itu masih segelan sampai sekarang. Jadi ada cerita lucu juga Pak De. Bantuannya udah datang, ini kok enggak diapa-apain, saya enggak bisa mengoperasikannya. Artinya kan belum berimbang ya Pak De. Padahal Nuwun Sewu ini memang desa, kalau berbicara desa itu kan sudah 5 tahun terakhir ini berlomba-lomba untuk membangun infrastrukturnya sehingga untuk mendukung kesejahteraan ekonomi warga desa. Satu sisi memang ini SDM di desa itu perlu di up lagi, artinya ada keseimbangan antara ini infrastruktur sudah bagus, SDM-nya juga harus dihentikan lagi. Nah ini lagi-lagi terhalang ada COVID yang sehingga mungkin secara aksi kita sedikit terkendala Pak De ya. Iya, betul. Nah, perlu ada tata kelola yang baik ya. Koordinasi antara pemerintah pusat dengan provinsi dan daerah, begitu juga dengan DPR RI, DPR provinsi, dan DPR kabupaten dan pemerintah daerah. Saya melihat mereka itu justru menonjolkan egonya daripada dia ingin membantu masyarakat secara benar. Ya tentunya kalau kita berbicara DPR RI, kita tentunya ada 9 kursi ya di sini. 9 kursi dapil yang tentunya kemarin kita pilih, kita berharap mereka itu maulah berkoordinasi dengan pemerintah sehingga pengelolaannya itu bisa tetap tepat sasaran. Nah, yang terjadi hari ini, siapa yang dekat, siapa yang dulu merasa berjuang, ya sudah untuk dia. Pertanggungjawabannya bagaimana, nah, sehingga dipakai sebulan selesai, atau mungkin nanti terus disewakan, sehingga kurang mengenal masyarakat yang lain pun akhirnya juga terbebani lagi kan dengan sewa-sewa tersebut. Yang mudah-mudahan ke depan DPR RI, DPR provinsi itu kalau untuk membantu daerah di Kabupaten Kendal itu ya memang betul-betul tulus ya. Kita nggak akanlah pemerintah untuk katakanlah menonjolkan bantuan untuk masyarakat kita. Tetap ini bantuan dari anggota DPR RI ini, bantuan dari DPR provinsi ini. Kita pasti akan sampaikan, insya Allah masyarakat ngerti kok hal-hal itu sekarang, cerdas bahwa ini bantuan daripada DPR RI, DPR provinsi, saya rasa ngerti. Bahkan DPR kabupaten pun mengerti. Nah, ke depan sonjol-sonjolan ini. Hah? Kayak tadi pagi kan sonjol-sonjolin. Ya. Ini suka yang menonjol-menonjol. Karena kalau pagi adem. Suka nonjol. Ini aspirasi dari si A, aspirasi dari si B. Atau mungkin memang itu bantuan itu dipaksakan mati. Semacam proyek gitu. Ya. Itu ya dipaksakan. Bantuannya itu bono. Saya sendiri kurang memahami itu ya, apakah itu sekedar branding atau mungkin tulus. Nah itu kan ya, kita berharap semua itu harus tulus dari hati yang paling dalam inilah untuk bisa membantu pada masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang memang perlu untuk dibantu apa yang menjadi kebutuhannya. Nah itulah ke depan saya ingin pemerintah Kabupaten Kendal ini ya, dari eselon 4 sampai eselon 2 itu harus mengedepankan pengabdian tugas untuk membantu kepentingan masyarakat luas. Sampai lu kayak Pak Takon Menteri, nih. terima kasih kesempatan. Saya tuh produk tertarik yang tadi Yang apa? tentang udang. Oh iya. Udang berhubungan dengan kemampuan pemuda. Jadi kalau ada sebuah peluangan, nah, nanti kan istilahnya tidak hanya peluang, cuman
menggerakkan bagaimana anak muda itu tidak hanya sebagai mental karyawan, Oh. dididik wirausaha itu kan lebih enak. Iya. Tapi kan ketika ada peluang kita istilahnya mencoba lah. Udang itu kan kayak berembang, wadang mudi, wadang mudani. Istilahnya gimana cara mendidik dari saya channel loh mas, selama tahun soalnya. Memunculkan mental istilahnya wirausaha, tidak hanya sekedar bermental iya. biru. Nah, kan kalau ada kayak peluang kayak gitu kan, wah ini bisa diekspor ke mana tadi? Ke Iya, iya. Nah, kita mau kita buat itu Sebagai untuk dia. dari pemerintah menyediakan kayaknya pelatihan dan didampingi. Oh, gitu. Yang sulit itu kadang mau maintenance. Jenengan tertarik udangnya atau ke pelatihannya? Pelatihannya. Nah. Dan sama kepelatihannya. Udangnya dimasak Atau apa yang dengan mengikuti jenengan? pelatihan. Atau udang dibikin pelatihan? Ada udang di balik Pelatihan. Saya rasa kalau pelatihan pemerintah Iya. siap. Ya, mungkin Ya. ada yang dibutuhkan Kepala itu. dinas Itu. Kelautan ini dan perikanan itu adalah orang yang punya prestasi yang sangat Yang ikut besar. ansor. Bantuan kepada masyarakat itu Ya padahal kan organisasi pemuda. tampak-tampak yang istilahnya masyarakat tidak bisa membeli benih Iya. itu dibantu oleh mereka. itu nanti Jadi Itu itu luar juga biasa. Anu Pak sih, Dan karena dengan kumpulkan berapa kita bisa melakukan Iya. pola pembinaan untuk mendidik masyarakat yang memang ingin bisa usaha. bertani dengan udang panami. Hmm. Enggak, kita itu kan pernah kayak terbuka. lele kan, lele kan sempat viral. Booming ya. Bingung pada menjualnya kan. Nah itu menurut saya karena yang kemarin-kemarin itu biasanya sekedar pelatihan Iya. Iya. selesai Pak Dik. Selesai. Nggak ada Iya. hal semacam pendampingan gitu. Iya. Jadi mereka setelah tahu punya pengetahuan tentang katakanlah misal beternak lele atau apa, mau ngerti caranya nggak ada pendampingan. Jadi akhirnya yo Dengan soalnya anu, Pak. Pelaksanaannya belum ya. Iya, Iya. soalnya anu anggaran ini dinas itu pelatihan. Tapi kalau pelatihan-pelatihan di sini perpanjangan ya. Rawat itu produk eng. Iya. Kadang begini Pak Huda, Iya. pelatihan oke sudah, wah semangat sekali. Iya. Itu nggak ada lahannya, mau Nah. bikin kolamnya nggak ada Pak Iya. Din. Ada lahannya, mau beli bibitnya, nah ini kan ngantri urusannya. Jadi saya pikir kalau untuk urusan produksi ya meskipun belum begitu modern punya kita, itu kita yuk dengan cara-cara tradisional itu yuk sudah lumayan lah. Cuma kadang kendalanya, Kang. kendalanya, Dicontohkan tapi. katakanlah nanam lele, Iya. itu kan yuk banyak yang sudah bisa. Cuma kendalanya ketika mereka sudah berhasil ngingu lele, wis Panen. apik bedi-bedi panen. Terus iki piye aku Nggak bisa atur jual lele? ya. Nah, Begitu Pak Di, rata-rata di kalangan. terus Iya. biar tidak terjadi Nandur semacam jagung turun terong. semacam apa ya? Nandur Jadi kurang. kadang itu saling tikam sendiri gitu Iya. loh Pak Dik. Antarane juragan iki. Wah nggonku tak murai. Nah, itu Iya. rata-rata yang membuat Yang apa dulu, rusak di situ. yang di bawah gendung ya. Nah, ya sebetulnya pasar itu bagaimana tergantung kita mempunyai rekanan. Ya. Saya rasa sebetulnya contoh nih tembakau. Tembakau Kendal itu tidak kalah dengan tembakau-tembakau. Termasuk kopi. Tapi sampai hari ini kita tidak mengenal tuh tembakau Kendal, artinya Iya. tembakau Temanggung. Iya, Salah betul. satu contoh seperti itu. karena tembakau Kendal dibawa ke Temanggung. Iya. Seperti Paname yang dari Indonesia juga ke Ya, Thailand. nah, Iya. ya memang kita perlu kerja keras antara masyarakat dan pemerintah. Ya, pemerintah ini kan kalau kita hitung ya, anggaran pemerintah itu 2,3 triliun itu kan 60 untuk belanja gaji karyawan pegawai, sisa 40%. Ya, 40% itu untuk infrastruktur, itu sisa paling sekitar 700 miliar itu untuk infrastruktur. Itu masih dikurangi untuk kegiatan operasional yang lain, sehingga
infrastruktur itu sendiri kurang lebih sekitar 300, tapi untuk bantuan masyarakat itu saya hitung sekitar 700. Nah, kalau sekarang pengajuan dalam tahun katakanlah 2002 ini program ke depan ini adalah pola pembinaan, terus panjenengan sekarang untuk mencari pasar. Nah, ini yang menjadi kendala. Kita ini kan masih terikat dengan perundang-undangan. Ya. Kalau mungkin tidak ada perundang-undangan, tidak beresiko, karena pemerintah dalamnya bupati, wali kota, gubernur itu banyak masuk penjara karena salah kurang memahami tentang undang-undang. Ya. Jadi kadang-kadang ya kasihan, memang sebetulnya enak wakil bupati, nggak mungkin kena. Jadi kuncinya kita harus baik dengan rakyat. Sehebat kita bupati, sehebat, dia cerdas ini, tapi nggak baik dengan rakyat, pasti ngelundung dia. Ini konsepnya seperti ini. Harus gemati. Ya, harus, itu kuncinya. Loh, kenapa hubungan? Oh iya, karena jebakan Batman itu sangat banyak. Jadi inilah yang perlu teman-teman ketahui bersama. Jadi kita kalau panjenengan berpikir wah bupati ini seprono sebenarnya kayak ngono, insya Allah saya enggak seperti itulah. Ya. Alangkah bodohnya saya diberi amanah tidak bisa melaksanakan dengan baik. Saya mengamati jenengan kok mundak mantuk. Oke. Monggo yang lain yang mau nanya. Saya nggo kamera ke untuk takon. Kalau gini, ada yang menarik ini yang belum kita kupas nih. Pak Debas ini identiknya apa dan ikonnya Pak Debasnya apa, Pak? Ingat enggak jenengan? Enggak ingat. Pokoknya kalau ingat Pak Debas, ingat ini, ingat Pak Debas. Ingat enggak? Ya nggak ingat toh ya. Nggak ingat ya? Oh dulu nggak Pak Debas. Rapi lagi. Ini jadi sering kali kalau pas saya jalan-jalan ke desa Pak ditanya, Kang, ya Pak gimana? Ini yang jadi bupati dan wakil bupati yang dana dusun itu ya? Oh iya. Yang 100 juta sampai 300 juta itu ya? Oh iya. Oh iya. Nah terus itu nanti bener-bener ya? Itu? Sepertinya benar gitu. Nah caranya bagaimana? Apakah tiap dusun itu nanti tengok-tengok terus dapat atau ada proses lain? Nah ini mumpung kita ketemu, langsung ketemu Pak Debas. Ini kan dulu berawal dari programnya Pak ini. Banyak yang belum paham. Terima kasih. Belum yang Jadi itulah terobosan. Masker itu. oh gitu. Mesti omae dikai masker. Tapi ini proses sudah berjalan Bapak ya. Ini alhamdulillah sudah ya, dan itu memang program unggulan saya. Sebetulnya program itu kan saya mengikuti daerah-daerah. Ya, jadi sudah banyak daerah sudah melaksanakan itu. Ya. Memang saya katakan 100 sampai 300 per dusun per tahun. Jadi kalau saya katakan 100 sampai 300, kalau 300-nya satu dusun itu kan juga boleh, ya nggak salah kan itu kan, makanya saya kan 100 sampai 300. Mungkin nanti gambarannya ya dusunnya 300 cukup 2 aja lah, lain 100. Dan itu sebetulnya ada teknis dan mekanismenya bagaimana mengelola anggaran itu, hanya kita sebetulnya memindahkan aja. Artinya tidak mengganggu dan ketersediaan anggaran daerahnya? Iya, tidak terganggu. Karena kan tadi dari 1,3 itu kan itu kan lebih banyak habis untuk biaya gaji misalnya. Ya. Yang untuk program itu kan hanya tinggal sekian persen gitu berarti. Jadi saya lanjutkan lagi itu 100 sampai 300 itu ke depan tahun ini yang harinya janji 2002 ya. Kita laksanakan di tahun ini sebagai uji coba pilot project ya. Jadi setiap dusun satu kecamatan satu.
Ini sementara untuk Dua, alat ya, ya. untuk 20. Test drive. Sama. Itu menarik itu. Test drive, ya. Ini juga menarik. Insya Allah boleh ini. di 2002 semua jalan. Oh iya. Nah, gitu. Karena itu bagian daripada MOU saya dengan Bupati. Saya mau berpasangan kalau program-program saya semua itu jalan. Nah, jadi insya Allah nggak usah khawatir, ya. Itu program semua yang saya sampaikan saat kampanye itu sudah terukur, ya. Jadi tidak asal mengucap. Iya. Ya. Dan bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ya, Pak. dan sesuatu tidak Iya. mungkin. Sudah banyak di daerah-daerah lain. Jenengan ini kan di Kendal. Saya yakin jenengan punya saudara di Kediri. Jenengan punya saudara di Lamongan, di Banyuwangi, di Ponorogo. Itu semua sudah jalan. Oh, oke. Nah, jadi artinya bukan sesuatu bahan yang baru. Di Kalimantan Timur itu mayoritas sudah jalan. Bandung Barat itu sudah jalan. Jadi itu sesuatu yang bukan luar biasa. Inilah salah satu terobosan saya Iya. maju menjadi bupati, wakil bupati, dan punya keyakinan bahwa saya akan menjadi pemenangnya itu karena dengan program 100-300. Nah, ini jawaban ini kan yang ditunggu masyarakat. Iya. Masalahnya banyak masyarakat bawah yang nggak tahu mengenai ini. Iya. Kan duit sak mono kuwi duite sapa gitu. Iya. Taunya gitu. Terus Pak. mulai temenan Kalau orang. dijelaskan gini kan konkret, Pak. Ya, ini nanti bisa dilihat ya, bisa dilihat penjelasan Pak Dibas langsung. Iya. Ini Ya. mau disetel nggak Pak? Itu satu hal yang Gus sudah tidak boleh lakukan. Iya. Kenapa itu? Nulis zong. Jangan. Seksual Di Kendal ini ada 1139 dusun. Artinya kalau 100 baru sekitar 13 miliar. Iya. Kurang lebih seperti itu. Dari dana anggaran yang sekian ratus miliar itu. Iya. Artinya nggak ganggu sama. Dan Iya. itu logis. Kalau 200 baru 26 6 miliar. miliar. Artinya tidak mengganggu ya, Tidak Pak. mengganggu. Nah selama ini kemana itu? Kok baru program itu muncul di era? Ya tanyanya jangan Pak D. Kapan bupati? Takut sendiri. Siapa aja? Pak mungkin ya bupatinya Pak. Itu mungkin yang daerah-daerah seperti disebutkan tadi Kediri, Banyuwangi. Tidak berjalan ya Mas Itu pemerintahnya sama media nggak berjalan baik tentang sosialisasi ini. Atau mungkin sudah berjalan tapi orang tidak tahu kalau sudah jalan. Rahasia, rahasia. Ya, insya Allah ke depan kita mengingat pemerintah yang bersih, Amin. Amin. pemerintah yang akuntabel, sehingga masyarakat itu merasa senang akan kinerja pemerintah sekarang. Kalau konteks saya percuma kalau saya hari ini jadi wakil bupati terus sama dengan kepemimpinan yang sebelumnya gitu. Iya. Jadi nggak ada artinya. Artinya memang harus lebih baik. Sia-sia gitu. amanah yang telah diberikan Allah kepada kita gitu. Nah, Kita doakan Pak Dibas senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Amin. nah, inilah yang menjadi ini luar biasa itu hadiah ini Iya. hablumminallah ini kan gitu kan. Iya. Nah, saya berorientasi hablumminallah. Iya. Hablumminas ya ngobrol-ngobrol begini kan. Banyak teman ini silaturahim ini banyak rezeki loh. Iya. Nah, gitu kan. Berpikir saya sederhana. Saya tadi malam saya ngomong sama saya masalah ilmu agama saya tidak kurang memahami, tapi saya mengerti. Saya cukup menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Saya berpikir hanya sederhana seperti itu. Iya. Tidak usah bermacam-macam. Orang Islam sholat 5 waktu laksanakan. Sudah intinya Orang takwa. Islam Iya. jalankan zakat, laksanakan. Puasa bulan Ramadan laksanakan. Minum-minuman keras itu dilarang, jangan dilaksanakan. Nah, itu udah gitu kan. Dalam hal agama ndak usah ndake-ndake. Enggak, Ya. enggak. Yang penting Nah, amal itu, amalia. amal, Ya. ya. Kalau Sudah dapat itu. Gus Miftah beda kan gitu kan. Gus Misbah Ilmunya ini, tentunya Gus luar Misbah. biasa. Kan begitu kan. Oh ini guru saya ini. Oh, kita harus berguru sama beliau. Betul. Gurunya guru. Sama Pak D ya. Intinya inti. Ya. Saling mengisi artinya kekurangan Tekan saya ekor dulu. orang lain yang menutupi. Iya. Begitupun sebaliknya dalam hal ini banyak hal yang saya nggak tahu dan Pak D yang Tahu. lebih paham. Artinya kita semua ini
tidak saling menjatuhkan, Iya. tapi harus saling mensupport. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Wah, iya. Yang Sombong. Kerungu bir seneng. saling menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Karena tadi yang disampaikan Pak Dibas itu sudah intisari agama, Iya. melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi Menjauhi larangannya. Kalau kita belum bisa saudara seagama, kita bisa saudara sekemanusiaan. Nah, ini jenengan tiru Gus Dur itu. Ditepuk tangan nih Pak ini. Tepuk tangan. Oke, Gimana waktunya ada? oke, saya kira obrolan malam ini Iya. cukup Pak De. Ini obrolan malam ini tadi kita ngobrol namanya acaranya ngobras Pak De. Ngobras. Ngopi bareng Pak Dibas. Iya. Nah ini tadi seperti yang disampaikan Pak De, harapannya Pak De turun itu bisa rutin. Jadi Iya. bisa sering menyapa masyarakat, bisa sering komunikasi. Mungkin karena ini awal di sini, besok kita kemana, artinya Iya. bisa menyapa masyarakat. Karena mungkin kita sekarang hanya beberapa ini yang menyampaikan unek-unek. Kalau ada pertanyaan, ada apa namanya masukan bisa disampaikan melalui media yang nanti kita Iya. sampaikan. Nanti kita sampaikan ke Pak D Iya. untuk bisa mendapatkan tanggapan atau ditindaklanjuti. Iya. Syukur-syukur kan misalnya ada usulan apa bisa langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten, kita sampaikan melalui Pak D gitu. Saya kira begitu. Ya, Iya, Bagus. matur suwun. Nggih, matur suwun Pak D. Terima kasih juga buat teman-teman dari BPR Nusa Mbak Cepiring. Jadi ini tim yang saya minta tolong teman-teman dari Bank Nusa Mbak Cepiring. Terima kasih ya teman-teman. Yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.